Di sebuah desa pesisir Jawa Tengah, berdiri rumah kecil berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Disitulah hidup Surya, seorang lelaki berusia 45 tahun, bersama istrinya Ratna, perempuan 40 tahun, yang masih tampak tegas meski wajahnya mulai dipenuhi garis lelah. Surya bekerja serabutan, kadang menjadi nelayan, kadang membantu menebang pohon di hutan. Namun semua itu tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil tangkapannya sering tak seberapa, dan musim yang tak menentu membuat mereka kerap berhutang pada warung tetangga. Ratna, dengan sifatnya yang ambisius, sering melontarkan keluh kesah. "Surya, sampai kapan kita hidup begini? Orang lain bisa membangun rumah dari bata, punya sawah, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kita, bahkan untuk makan basop saja, masih bingung." Suaranya tinggi, penuh kekecewaan. Surya hanya menunduk, menatap ikan asin yang baru saja ia beli dengan sisa uang receh. "Aku sudah berusaha, Ratna, tapi mungkin memang rezeki kita segini. Yang penting kita masih bisa makan, masih sehat." Jawaban itu justru membuat Ratna makin kesal. Baginya, Surya terlalu pasrah. Ia menginginkan kehidupan yang lebih, ingin dihormati orang desa, ingin merasakan kemewahan yang selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh. Malam itu, Ratna duduk di beranda rumah, menatap bulan purnama yang bulat sempurna. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ratna menghela napas panjang. Dalam hati ia berbisik, "Andai saja ada jalan untuk cepat kaya, apapun akan kulakukan." Tak lama setelah itu, Ratna terlelap, namun tidurnya tak biasa. Ia bermimpi berada di sebuah pantai gelap, ombak bergemuruh, dan dari laut muncul sosok wanita tinggi, menjulang. Kulitnya hijau berkilau, bersisik seperti ular. Rambut panjangnya basah menempel di wajah, sementara matanya berwarna kuning menyala. Sinung menggoda terpampang di bibirnya yang merah darah. "Aku Nyi Blorong." Suaranya bergema, dingin sekaligus memikat. "Aku tahu isi hatimu, Ratna. Kau ingin kekayaan. Kau ingin keluar dari kemiskinan ini. Datanglah padaku. Lakukan ritual di tepi sungai pada malam purnama berikutnya. Akan kuberikan harta melimpah, lebih banyak dari yang pernah kau bayangkan." Ratna terperangah, tubuhnya gemetar. Namun rasa takut itu kalah oleh ambisi yang selama ini ia pendam. Sebelum sempat bertanya, sosok itu menghilang di telan ombak. Ratna pun terbangun dengan napas tersengal. Pagi harinya, Ratna menceritakan mimpinya kepada Surya. "Jangan main-main dengan hal begitu." Surya menegurnya keras. "Itu pasti godaan setan. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa kerja keras." Namun Ratna justru terdiam lama. Kata-kata Surya tak mampu mengusir bayangan Nyi Blorong dari pikirannya. Senyum menyeramkan wanita ular itu terus menari dalam benaknya, seolah memanggil-manggil namanya. Di hari itu, meski Surya tetap bekerja keras dan mencoba menghibur istrinya dengan sikap sabar, Ratna mulai menyimpan rahasia. Benih perjanjian gelap telah ditanamkan ke dalam hatinya, sebuah keputusan yang kelak akan mengubah nasib mereka, bukan hanya rumah tangga, tapi seluruh desa. Malam semakin larut, Surya sudah tertidur pulas, sementara Ratna masih terjaga. Ia menatap cahaya bulan dari celah dinding bambu, dan dalam keheningan ia berbisik lirih. "Jika benar kau bisa menolongku, aku akan datang." Itulah awal dari segalanya. Sejak malam itu, Ratna tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bayangan wanita berkulit hijau dengan mata kuning menyala itu terus menghantui pikirannya. Kadang saat ia menutup mata, ia merasa mendengar suara lirih memanggil namanya. Seakan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah undangan nyata. Surya, yang tidak tahu apa-apa, tetap menjalani hari-harinya dengan bekerja seadanya. Pagi-pagi ia pergi ke laut, membawa jalai yang sudah usang. Hasil tangkapannya kian sedikit. Setiap pulang, ia selalu melihat wajah istrinya yang muram. "Ratna, bersabarlah. Aku akan berusaha lebih keras," ucap Surya, mencoba menenangkan. Namun Ratna hanya mengangguk, tanpa menatapnya. Dalam hati, ia mengingat kembali kata-kata Nyi Blorong, "Datanglah padaku. Akan kuberikan harta melimpah." Malam berikutnya, Ratna kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia berada di tepi sungai dekat desanya. Bulan purnama bulat di langit, memantulkan cahaya pucat ke permukaan air. Perlahan, riak air bergelombang, dan dari dalam muncul sosok Nyi Blorong. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Sisiknya berkilau kehijauan, indah sekaligus mengerikan.
Senyum liciknya membuat udara di sekitar Ratna membeku. Ratna, aku bisa membuatmu lebih dari sekadar istri nelayan miskin. Kau akan menjadi perempuan paling dihormati di desamu. Kau hanya perlu mengikutiku. Ratna ingin menolak, namun lidahnya keluh. Dalam mimpinya, ia melihat kilauan emas jatuh dari tangan Nyi Blorong ke tanah, menumpuk hingga menutupi kakinya. Ratna terperangah, matanya berbinar. Kekayaan sebesar itu tak pernah ia bayangkan. Bagaimana caranya? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Nyi Blorong mendekat, wajahnya begitu dekat hingga Ratna bisa mencium aroma anis laut yang pekat. Tunggulah malam purnama berikutnya. Pergilah ke sungai itu, bawalah sesaji. Aku akan datang menjemputmu. Ratna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap Surya yang sedang tidur pulas di sampingnya. Wajah suaminya yang penuh kelelahan membuat Ratna sejenak merasa bersalah. Tapi dalam waktu singkat, rasa bersalah itu ditelan kembali oleh godaan emas yang berkilauan dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya, Ratna menjadi lebih diam, tapi matanya memendam tekad. Ia mulai menyiapkan sesaji diam-diam, kembang 7 rupa, dupa, dan kain putih, sesuai petunjuk yang samar-samar ia dengar dari mimpinya. Surya sempat curiga ketika menemukan bau dupa di rumah. Namun Ratna selalu beralasan untuk mengusir nyamuk. Jawabnya singkat, semakin dekat malam purnama, semakin gelisah Ratna. Ada rasa takut, tetapi juga gairah yang tak terbendung. Seolah ada dua suara dalam dirinya, satu menjerit agar ia berhenti, satu lagi membujuk dengan janji kekayaan tanpa batas. Pada malam menjelang purnama, Ratna berdiri lama di depan rumah. Angin laut berhembus kencang, membuat daun kelapa berderik. Dari kejauhan, ia merasa melihat bayangan ular raksasa melintas di permukaan air, lalu menghilang. Ratna tertegun, tubuhnya bergetar. Itu bukan mimpi, itu nyata. Dalam hati, ia tahu, jalan yang dipilihnya sudah tak bisa ditarik kembali. Dan di malam purnama berikutnya, kehidupannya, juga nasib Surya, akan berubah selamanya. Malam purnama itu, akhirnya tiba. Langit cerah tanpa awan, bulan bulat sempurna menggantung. Cahayanya menimpa desa pesisir yang sunyi. Di sudut rumah bambunya, Ratna duduk dengan gugup. Di hadapannya telah tersusun sesaji yang ia siapkan diam-diam, kembang 7 rupa, dupa yang mengepun, dan kain putih yang dilipat rapi. Suaminya, Surya, sudah lama terlelap setelah seharian bekerja. Nafasnya teratur, wajahnya terlihat letih. Ratna menatapnya sebentar. Ada rasa sayang, tapi juga ada sesuatu yang lebih kuat dari perasaan itu, ambisi. Ia tahu Surya tak akan pernah mendukung keputusannya, maka ia harus melangkah sendirian. Dengan hati-hati, Ratna menyelinap keluar rumah. Angin malam dari arah laut berhembus, membawa aroma asin yang menusuk. Jalan tanah menuju Sungai Sapi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Semakin dekat ke sungai, Ratna merasa tubuhnya bergetar, tapi kakinya terus melangkah. Di tepi sungai, air tampak berkilau keperakan diterpa cahaya bulan. Ratna meletakkan sesajinya di atas batu besar, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, melayang ke udara, seolah memanggil sesuatu dari dunia lain. Tak lama, riak muncul di permukaan air. Awalnya kecil, kemudian membesar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar sungai. Ratna terbelalak, tubuhnya kaku. Dari pusaran air itu muncullah sosok yang ia kenal dari mimpinya, Nyi Blorong. Wanita itu begitu memukau, sekaligus mengerikan. Rambutnya panjang basar, matanya kuning berkilau, dan dari pinggang ke bawah tubuhnya bersisik hijau, seperti ular raksasa. Ia melata ke daratan, mendekati Ratna dengan senyum licik. Ratna, suaranya bergema, rendah tapi jelas, seolah berbicara langsung ke dalam pikiran. Kau datang, seperti yang kujanjikan. Ratna menunduk, tubuhnya gemetar. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Aku tak ingin lagi miskin, tak ingin lagi diremehkan orang-orang desa. Nyi Blorong mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya jatuh kepingan emas, berkilauan memantul cahaya bulan. Suara gemerincingnya seperti musik yang memabukkan. Kekayaan ini bisa menjadi milikmu, sebanyak yang kau mau. Rumahmu akan penuh dengan emas, kau akan dihormatin. Tapi, Ratna menelan ludah. Tapi apa? Tatapan Nyi Blorong berubah tajam. Senyumnya melebar hingga tampak deretan gigi runcing. Tidak ada kekayaan tanpa harga. Aku butuh tumbal. Aku butuh yang paling berharga darimu, cinta sejatimu. Darah Ratna berdesir.
Ia tahu siapa yang dimaksud, Surya, lelaki yang sudah menemaninya puluhan tahun. Lelaki yang mungkin tidak sempurna, tapi tetap menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Suamiku, Ratna berbisik lirir, matanya berkaca-kaca. Nyi Blorong mengangguk lambat. Ya, serahkan dia padaku, dan kekayaan akan mengalir tanpa henti. Ia akan menjadi bagian dari kerajaanku. Kau akan tetap memiliki segalanya, kecuali dirinya. Air mata Ratna menetes. Namun dalam hatinya perasaan bersalah segera diliputi oleh bayangan emas, rumah megah, dan rasa hormat dari seluruh desa. Ia menggenggam kain putih erat-erat, lalu menunduk. Baiklah, aku setuju. Sejenak angin berhenti berhembus. Asap dupa berputar semakin kencang, lalu padam seketika. Nyi Blorong tertawa rendah. Suaranya menggema ke seluruh hutan di sekitar sungai. Bagus, Ratna, mulai malam ini, kau adalah pengikutku. Pulanglah, dan lihat apa yang akan terjadi. Nyi Blorong perlahan tenggelam kembali ke sungai, meninggalkan Ratna yang masih berlutut, gemetar. Di tangannya kini, ada segenggam emas yang terasa dingin, berat, dan berkilau. Ratna memandangi emas itu dengan campuran rasa takut dan kagum. Dalam hatinya, ia tahu jalan pulang sudah tertutup. Kesepakatan telah dibuat. Nasibnya, juga nasib Surya, tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, suasana rumah Ratna berubah drastis. Saat fajar menyingsing, Ratna terbangun dengan perasaan aneh. Ia membuka matanya, lalu terkejut melihat lantai rumahnya dipenuhi dengan serpihan emas yang berkilauan. Bukan mimpi, emas itu nyata, bertebaran seperti pasir, memenuhi sudut-sudut rumah bambunya. Ratna terengah, tangannya gemetar saat meraup segenggam. Dingin, berat, dan berkilau. Ia hampir tidak percaya. Perjanjian semalam benar-benar nyata. Senyum tipis muncul di wajahnya, bercampur antara rasa lega dan nyeri. Surya, yang baru saja bangun, melangkah keluar dari bilik. Saat melihat pemandangan itu, matanya terbelalak. Ratna, apa ini? Dari mana semua emas ini? Suaranya penuh terkejut, sekaligus cemas. Ratna cepat-cepat menutupi kegugupannya. Aku menemukannya di dekat sungai semalam. Entah kenapa tiba-tiba muncul begitu saja. Mungkin rezeki kita berubah. Surya meraba emas itu, wajahnya penuh keraguan. Tapi ini aneh, terlalu aneh. Ratna, emas sebanyak ini tak mungkin muncul begitu saja. Namun Ratna, yang sudah tersihir oleh janji Nyi Blorong, mencoba meyakinkannya. Surya, ini adalah berkah. Jangan terlalu banyak berpikir. Anggap saja Tuhan kasihan pada kita. Walau hatinya ragu, Surya akhirnya terdiam. Ia memang seorang nelayan sederhana, tak mengerti dunia gaib yang penuh tipu daya. Kabar tentang emas di rumah Ratna dan Surya segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan, pura-pura ramah, tapi matanya selalu mengincar. Ada yang iri, ada pula yang takut. Ratna mulai berjalan dengan kepala tegak. Perempuan yang dulu diremehkan kini menjadi pusat perhatian. Namun, ada yang Ratna sembunyikan dari semua orang. Setiap malam, emas itu selalu bertambah. Seolah ada hujan emas yang turun diam-diam ke dalam rumahnya. Dan semakin banyak emas itu, semakin sering ia merasakan bisikan di telinganya. Suara lirih yang hanya ia dengar, ingat tumbalmu, Ratna. Waktunya akan tiba. Setiap kali suara itu datang, tubuh Ratna merinding. Ia menatap Surya yang tertidur pulas, lalu berpaling dengan wajah gelisah. Dalam hatinya, ia bertanya, mampukah aku benar-benar menyerahkannya? Beberapa malam kemudian, hal aneh mulai terjadi pada Surya. Tubuhnya sering terasa lemas, batuk berdarah, dan wajahnya pucat. Seakan-akan ada sesuatu yang perlahan menggerogoti hidupnya. Surya tidak mengerti, tapi Ratna tahu persis apa yang sedang terjadi. Nyi Blorong mulai menagih janji. Ratna merasa bersalah, tapi setiap kali ia melihat kilauan emas memenuhi rumah, rasa bersalah itu melemah. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, semua ini demi masa depan. Aku tidak bisa kembali lagi. Di luar rumah, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Anjing-anjing desa melolong bersahutan, tanda ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berkeliaran. Ratna berdiri di ambang pintu, menggenggam sebatang dupa, menatap ke arah sungai yang jauh di kegelapan. Ia tahu cepat atau lambat ia akan dipanggil lagi. Dan kali ini Nyi Blorong tak akan sekadar membayar, ia akan menuntut. Hari-hari berlalu, rumah Ratna dan Surya semakin dipenuhi emas. Orang-orang desa semakin sering datang, sebagian meminta bantuan.
Sebagian lagi hanya pura-pura berkunjung sambil menatap dengan iri. Namun, bersamaan dengan itu, suasana desa mulai berubah. Anehnya, hasil tangkapan nelayan di laut semakin menurun. Perahu yang biasanya kembali dengan penuh ikan, kini pulang dengan jala kosong. Beberapa nelayan bahkan mengaku melihat bayangan ular raksasa berenang di bawah perahu mereka, membuat air bergelora tanpa sebab. Sejak emas itu muncul di rumah Ratna, desa kita seperti kena sial, bisik seorang warga kepada yang lain. Laut marah, entah apa yang sedang terjadi. Suasana semakin mencekam ketika beberapa anak kecil jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka panas tinggi, lalu tubuhnya penuh dengan sisik aneh seperti kulit reptil. Para orang tua kebingungan, para dukun desa tidak sanggup menyembuhkan. Ratna mendengar kabar itu, tapi ia hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu semua ini ada kaitannya dengan perjanjian yang ia buat. Namun setiap kali ia melihat emas yang menumpuk, rasa takutnya tertutupi oleh keinginannya untuk mempertahankan kekayaan itu. Surya, sebaliknya, semakin curiga. Ia memperhatikan perubahan istrinya yang sering melamun, sering keluar malam tanpa penjelasan. Ia juga mulai merasakan sakit yang makin parah di tubuhnya. Dadanya sesak, kakinya lemah. Dan kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang melilit tubuhnya ketika tidur. Ratna, kata Surya suatu malam, suaranya parau. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Semua ini, emas, sakitku, dan bencana di desa, rasanya bukan hal yang wajar. Ratna tercekat, air matanya hampir jatuh. Namun ia hanya menggenggam tangan suaminya. Tidak, Surya, jangan pikir macam-macam. Ini hanya cobaan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Nyi Blorong sedang mulai menagih perjanjiannya. Malam berikutnya, Ratna kembali mendengar bisikan itu. Lebih jelas, lebih mendesak. Ratna, waktunya semakin dekat. Kekayaanmu adalah darah mereka. Tumbalmu harus segera diserahkan. Ratna menutup telinganya, berusaha menolak. Tapi bisikan itu tak bisa dihentikan. Di saat yang sama, desa semakin diliputi ketakutan. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Petir menyambar tanpa arah. Dan tanah di sawah mulai retak. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan wanita berambut panjang merayap di tepi sungai. Matanya menyala hijau, menatap desa dengan haus. Desa ini terkutuk, kata seorang tetua. Ada yang membuat perjanjian gelap dengan penghuni sungai. Jika kita tak menemukan siapa pelakunya, kita semua akan binasa. Ratna mendengar kata-kata itu dan tubuhnya langsung dingin. Ia tahu waktunya semakin sempit. Malam itu, saat hujan mengguyur deras, Ratna berdiri di depan rumahnya. Air hujan membasahi wajahnya, tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Dari kejauhan, ia melihat sosok Nyi Blorong muncul di permukaan sungai. Tubuhnya berkilauan di bawah kilat yang menyambar. Senyum mengerikan itu terlihat jelas, seolah memanggilnya. Ratna sadar, ia sudah menyeret seluruh desa dalam kutukan mengerikan. Dan sebentar lagi, tumbalnya harus dibayar. Desa masih dipenuhi aroma lumpur dan amis sungai. Ratna terbaring di tikar, matanya menatap kosong ke atap rumah. Bisikan Nyi Blorong kembali datang, kali ini begitu jelas, menusuk telinganya. Ratna, waktunya hampir tiba. Kau tahu siapa yang harus kau serahkan? Ratna menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Namun suara itu tak hilang, malah makin kuat, memenuhi kepalanya seperti suara dari dalam darahnya sendiri. Di sisi lain, Surya semakin lemah. Batuknya tak lagi sekadar darah kadang. Sisik-sisik tipis muncul di permukaan kulitnya, lalu mengelupas begitu saja. Ia merasa seakan tubuhnya sedang dililit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam lebih kencang, lebih mencekik. Ratna, suara Surya parau, hampir tak terdengar. Aku merasa ada yang ingin membawaku pergi. Ratna hanya bisa menahan tangis. Ia tak sanggup mengaku bahwa semua ini akibat perjanjiannya sendiri. Beberapa warga desa mulai berani bersuara lantang. Semua bencana ini bukan kebetulan. Ada yang menyerahkan jiwa pada makhluk sungai, teriak Pak Darmo, tetua desa, di balai malam itu. Kalau kita tak temukan siapa pelakunya, anak cucu kita akan mati perlahan. Bisikan-bisikan mencurigai Ratna mulai terdengar. Warga melihat tanda-tanda kekayaan mendadak, penyakit aneh pada Surya, dan keanehan di rumah mereka yang selalu tertutup rapat di malam hari. Ratna merasakan tekanan dari segala arah, dari warga, dari Surya, dan terutama dari Nyi Blorong. Malam itu, Ratna dipanggil lagi. Ketika semua orang tertidur,
Ia mendengar suara gemerincing emas berjatuhan di luar rumah. Ia keluar dengan langkah gemetar, dan di tepi sungai, Nyi Blorong sudah menunggu. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya setengah ular berkilauan. Mata hijau itu menembus kegelapan. Ratna bisiknya dengan senyum menyeramkan. Emasmu sudah cukup, sekarang saatnya tumbal. Serahkan Surya kepadaku, maka kau akan terus berkuasa. Jika kau ragu, maka emasmu akan berubah jadi darah, dan desa ini akan binasa bersamamu. Ratna berlutut, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Jangan-jangan ambil dia. Surya adalah suamiku. Aku tak sanggup. Tawa Nyi Blorong menggema di sepanjang sungai, membuat air beriak tanpa angin. Kau sudah memilih jalan ini, Ratna, tak ada kembali. Jika bukan dia yang kau serahkan, maka aku akan mengambil jiwa orang lain, mungkin anak-anak desa, mungkin bayi-bayi yang baru lahir. Pilihannya tetap ada di tanganmu. Ratna menjerit pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perang batin itu merobek dirinya antara cinta kepada suami dan ketakutan kehilangan segala harta, serta mengundang murka makhluk gaib. Saat ia kembali ke rumah, Surya sudah tergeletak lemah di lantai. Wajahnya pucat pasi, napasnya terengah. Ratna menggenggam tangannya erat. Dalam hati, ia tahu Nyi Blorong sudah menancapkan cengkeramannya. Dan waktu Surya tinggal sedikit. Di luar rumah, angin berdesir, membawa bisikan mengerikan tumbal sudah dipilih. Ratna menutup mata, menahan isak. Ia sadar bayangan akhir semakin dekat. Hari-hari di desa semakin mencekam. Sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan kini dipenuhi aura kematian. Airnya berwarna pekat, bau amis menyengat. Dan tiap malam terdengar suara lirih seperti tangisan wanita bercampur desis ular. Surya semakin parah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya mulai berubah aneh. Seolah ada cahaya kehijauan yang menyala samar dari dalam bola matanya. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam tentang ular raksasa yang membelit tubuhnya, menyeretnya ke dalam sungai. Ratna, bisiknya lemah pada suatu malam, aku merasa ajal menjemputku. Tapi bukan ajal biasa. Ada sesuatu yang menyeretku. Dari dalam kegelapan, Ratna terisak, hatinya remuk. Ia tahu semua, kata-kata Surya benar. Dan ia tahu siapa dalang dari semua ini. Di sisi lain, warga desa semakin curiga. Pak Darmo bersama beberapa lelaki desa diam-diam mengawasi rumah Ratna. Mereka sering melihat kilatan cahaya emas dari celah jendela saat malam. Juga bayangan ular besar melintas di belakang rumah. Jika benar Ratna yang membuat perjanjian itu, kata Pak Darmo dengan suara berat, maka kita harus menghentikannya. Meski harus mengorbankan nyawa. Ratna mulai merasakan tekanan ganda dari warga yang curiga. Dan dari Nyi Blorong yang semakin keras menuntut tumbal. Malam itu, saat bulan separuh tertutup awan, Ratna kembali dipanggil. Di tepi sungai, Nyi Blorong menunggu dengan senyum yang lebih mengerikan. Tubuhnya berkilau, ekornya meliuk di permukaan air. Waktumu habis, Ratna, desisnya. Pilih, serahkan Surya dengan sukarela, atau aku akan menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan bukan hanya dia, tapi seluruh desa akan kulumat. Ratna bergetar hebat, matanya berlinang. Dia suamiku, aku tak bisa. Nyi Blorong mendekat, wajahnya hampir menampal pada Ratna cinta. Tawanya mengejek, bergema di sungai. Cinta takkan menyelamatkanmu. Ingatlah, siapa yang memberimu emas ini? Siapa yang membuatmu berkuasa? Semua itu ada harganya. Dan harga itu adalah jiwa Surya. Ratna jatuh berlutut. Ia menutup wajah dengan tangannya. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang membisikkan sesuatu yang lebih kejam. Jika Surya pergi, semua penderitaan ini akan berakhir. Kau akan bebas bersama emasmu. Ratna menggigil. Ia tak tahu apakah bisikan itu datang dari dirinya sendiri, atau dari Nyi Blorong yang menyusup ke dalam pikirannya. Keesokan paginya, Surya batuk keras hingga darah membasahi lantai. Ratna memeluknya, tangisnya pecah. Tapi saat Surya terlelap, Ratna duduk di sudut rumah, menatap tumpukan emas yang bersinar keemasan. Emas itu seolah memanggilnya, menawarkan janji kekuasaan tanpa batas asal ia berani mengkhianati cinta terakhirnya. Malam berikutnya, Ratna berdiri di depan sungai. Ia menunduk, bibirnya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Jika ini satu-satunya jalan, maka biarlah. Dari dalam air, Nyi Blorong muncul dengan tawa kemenangan. Akhirnya, Ratna, kau telah memilih. Malam berikutnya, tumbal akan kujemput sendiri.
Ratna menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Ia baru saja menandatangani pengkhianatan terbesarnya, menyerahkan jiwa suami yang paling ia cintai. Dan sejak saat itu, desa tak lagi sekadar dihantui, tapi menunggu malam ketika makhluk sungai itu akan datang menjemput. Aroma amis dari arah sungai, anjing-anjing desa melolong panjang, membuat warga yang berani berjaga semakin resah. Di rumah Ratna, Surya terbaring semakin lemah, nafasnya tersengal, matanya terus memandang Ratna seakan tahu waktunya tak lama lagi. "Ratna," suaranya nyaris hilang, "jika aku harus pergi, jangan biarkan jiwaku dimiliki makhluk itu. Kumohon." Ratna memeluk suaminya erat, hatinya berkecamuk, dihantam rasa cinta, rasa takut, dan godaan emas yang terus berkilau di sudut kamar. Dalam kepalanya, suara Nyi Blorong bergema, "Malam ini, aku akan menjemput. Jangan melawan, atau desa ini akan kubanjiri darah." Di luar, beberapa warga desa mulai berkumpul dengan keberanian seadanya. Pak Darmo memimpin, membawa obor dan parang. "Malam ini, kita harus bersiap. Aku tak tahu apa yang akan muncul. Tapi kalau benar Ratna terlibat, kita tak boleh tinggal diam." Namun sebagian warga gemetar, setengah hati ingin lari. Menjelang tengah malam, suara mendesis menggema dari sungai. Air bergolak, seperti ada sesuatu yang raksasa bergerak di bawah permukaan. Perlahan, sosok itu muncul Nyi Blorong, dengan tubuh setengah wanita setengah ular. Sisiknya berkilau hijau keemasan di bawah sinar bulan. Senyumnya lebar, matanya bersinar kuning menembus kegelapan. "Ratna, saatnya tiba," bisiknya dari kejauhan. "Serahkan suamimu, atau aku akan mengambilnya dengan paksa." Ratna berdiri di depan pintu rumah, tubuhnya gemetar hebat, tangannya memegang Surya yang nyaris tak sadarkan diri. Air matanya jatuh, tetapi ia tak bergerak mundur. Warga yang mengintip dari balik pepohonan terpaku ketakutan. Beberapa langsung kabur, sementara yang lain hanya bisa berdoa. Nyi Blorong merayap mendekat ke halaman rumah. Ekornya menyeret tanah, meninggalkan jejak berlendir. Suaranya menggelegar, "Kau tak bisa lagi menunda. Ratna, keputusanmu sudah bulat. Malam ini jiwa Surya menjadi milikku." Ratna menunduk, tubuhnya lunglai. Di satu sisi hatinya ingin berteriak menolak. Di sisi lain, perjanjian sudah mengikatnya kuat. Ia tahu, melawan berarti kehancuran total. Surya membuka matanya sekali lagi, menatap Ratna. Senyumnya samar, walau penuh penderitaan. "Jika ini akhirku, biarkan aku pergi dengan tenang. Jangan serahkan aku padanya." Ratna tersentak. Kata-kata itu menghantam jiwanya. Dalam sekejap, segala keserakahan, ketakutan, dan cintanya bercampur menjadi satu. Namun sebelum Ratna sempat menjawab, Nyi Blorong sudah menjulur tangan bersisiknya ke arah pintu. Angin kencang berhembus, obor warga padam. Suara tangisan gaib terdengar dari segala arah. Malam itu, seluruh desa menjadi saksi saat penguasa sungai menjemput tumbalnya. Dan Ratna berdiri di ambang pilihan, menyerahkan Surya atau melawan kutukan yang bisa menghancurkan seluruh desa. Dan dari kegelapan, suara tawa Nyi Blorong terdengar, panjang dan menakutkan. Suasana malam masih pekat setelah kedatangan Nyi Blorong. Ratna terduduk di depan pintu. Air matanya menetes di atas dada Surya yang semakin dingin. Namun di balik kesedihannya, ada bara yang mulai menyala. Ia ingat kembali permintaan terakhir Surya, "Jangan serahkan aku padanya." Nyi Blorong berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Matanya menyala kuning keemasan. Takor panjangnya bergetar di tanah, meninggalkan jejak basar yang berkilau di bawah sinar bulan. "Ratna," suaranya mendesis, "kau sudah berjanji. Jiwa ini milikku." Ratna mengangkat wajahnya. Ada rasa takut yang jelas, namun juga tekad yang tak pernah muncul sebelumnya. Tangannya meraih gelang kecil peninggalan ibunya, gelang yang konon pernah diberkati seorang dukun tua sebelum ia lahir. Gelang itu selama ini hanya dianggap sebagai warisan keluarga tanpa arti. Namun kini, Ratna merasa ada sesuatu yang hangat berdenyut di dalamnya. Ketika Nyi Blorong menjulurkan tangan untuk menyentuh Surya, Ratna menepis dengan keras sambil berteriak, "Tidak, kau tidak akan mengambilnya dariku." Tiba-tiba, gelang di pergelangan Ratna menyala samar, memancarkan cahaya putih kehijauan. Nyi Blorong tersentak, mundur beberapa langkah. "Apa yang kau lakukan? Dari mana kau mendapat benda itu?" Suaranya meninggi, dipenuhi amarah dan rasa takut yang jarang terlihat. Surya yang hampir tak sadarkan diri membuka matanya sedikit. "Ratna,
Itu warisan gunakan untuk melawan. Bisiknya pelan sebelum kembali pingsan. Warga desa yang masih mengintai dari kejauhan melihat kejadian itu. Mereka terbelalak. Tak percaya seorang perempuan desa biasa mampu membuat sosok legenda. Seperti Nyi Blorong mundur sejenak. Pak Darmo yang sejak tadi ketakutan kini berbisik kepada yang lain, mungkin ini pertanda Ratna bisa melawan kutukan itu. Namun Nyi Blorong tidak menyerah. Ia mengangkat tubuhnya lebih tinggi. Wajahnya memanjang dengan ekspresi penuh kebencian. Kau berani melawan perjanjian suci dengan penguasa sungai, teriaknya. Suara desisnya membuat pepohonan bergoyang dan kabut semakin tebal. Ratna berdiri dengan tubuh gemetar, namun matanya tajam menatap langsung ke makhluk itu. Aku memang pernah terjerumus oleh keserakahan, tapi aku tidak akan menyerahkan suamiku. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus melewati aku. Gelang di tangannya berdenyut semakin kuat. Dari dalam cahaya itu, terdengar samar suara perempuan tua. Seolah leluhur Ratna ikut berbicara, anakku, jangan takut. Kekuatan ini untuk melindungi, bukan untuk menukar jiwa. Nyi Blorong melengking marah, lalu tubuhnya meluncur dengan cepat ke arah Ratna. Desa terguncang oleh kekuatan gaib yang meletup. Angin kencang menyapu obor, dan suara gaib perempuan menangis terdengar dari segala arah. Tepat sebelum serangan itu mengenai, gelang Ratna memancarkan cahaya yang meledak, membentuk semacam perisai tipis di sekeliling tubuhnya, dan surya benturan keras terdengar, membuat tanah bergetar. Warga desa yang melihatnya berhamburan panik. Beberapa berteriak menyebut nama Tuhan. Sebagian lain terdiam menyaksikan keajaiban itu. Ratna terengah, tangannya bergetar, namun perisai itu masih bertahan. Dalam dirinya, ia sadar, malam ini bukan lagi sekadar malam penjemputan tumbal. Malam ini adalah awal pertempuran antara warisan leluhur dan kutukan penguasa sungai. Dan di kejauhan, di balik kabut, tampak sepasang mata merah lain yang ikut menyaksikan. Seolah bukan hanya Nyi Blorong yang tertarik dengan perlawanan Ratna, tetapi ada kekuatan lain yang diam-diam menunggu giliran. Ratna masih terengah-engah, tubuhnya lemas setelah benturan dahsyat yang memisahkan dirinya dari serangan Nyi Blorong. Gelang di pergelangannya terus memancarkan cahaya redup, namun perlahan melemah seiring tenaga Ratna yang terkuras. Surya terbaring tak sadarkan diri di belakangnya. Napasnya berat, namun masih ada. Nyi Blorong berdiri menjulang, matanya menyala penuh kebencian. Aku tak menyangka, darah leluhur itu masih mengalir padamu. Desisnya terdengar jelas, seakan ada kepahitan mendalam. Ratna terperangah. Apa maksudmu? Darah leluhur. Apa hubungannya denganku? Senyum sinis terbentuk di wajah mengerikan Nyi Blorong. Ibundamu bukan perempuan biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari penjaga sungai. Mereka yang dulu dikutuk untuk menghalangiku menjemput jiwa-jiwa manusia. Dan gelang itu adalah peninggalan yang seharusnya terkubur bersama mereka. Ratna membeku. Ingatan samar kembali menghantam. Ibunya yang sering memperingatkannya agar tidak mendekati sungai. Doa-doa panjang setiap malam, dan kisah tentang perjanjian lama yang Ratna tak pernah benar-benar mengerti. Sekarang semuanya terjawab. Ia bukan hanya perempuan biasa, melainkan pewaris sebuah garis yang ditakdirkan untuk berhadapan dengan penguasa sungai itu sendiri. Namun sebelum Ratna sempat meresapi semuanya, terdengar suara aneh dari balik kabut. Suara langkah kaki yang berat, diiringi napas serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik pekatnya malam, muncul sosok tinggi besar berkulit pucat, matanya merah menyala. Tubuhnya dipenuhi luka lama yang mengering seperti tergores oleh rantai. Warga desa yang masih bersembunyi semakin panik. Pak Darmo berbisik ketakutan, astaga, itu penjaga gaib. Dulu pernah disebut dalam cerita kakekku. Dialah bayangan yang hanya muncul jika perjanjian terguncang. Nyi Blorong menoleh. Wajahnya seketika berubah tegang. Mengapa dia muncul sekarang? Sosok tinggi itu melangkah. Suaranya berat seperti berasal dari dalam bumi. Perjanjian lama telah retak. Darah penjaga lama telah bangkit kembali. Matanya menatap lurus ke arah Ratna, dan kau, pewaris, telah menyalakan kembali api yang seharusnya padam. Ratna merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menatap gelangnya yang kembali berdenyut samar. Apakah aku yang menyebabkan semua ini? Sosok itu tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya yang besar, dan rantai gaib berkilau muncul dari udara, bergerak seolah hidup. Rantai itu melingkar, memisahkan Ratna dari Nyi Blorong. Nyi Blorong mendesis marah. Dia milikku.
Jangan campuri urusan ini. Namun sosok rantai itu hanya menatap tajam. Tidak ada lagi milikmu. Malam ini, kutukan lama harus diputuskan. Kabut semakin tebal, desa serasa terhisap ke dalam ruang gaib. Ratna merasakan tubuhnya ringan, seolah ditarik ke dunia lain. Suara-suara asing berbisik di telinganya, doa, jeritan, dan lantunan mantra yang tak ia kenali. Surya menggeliat pelan, tangannya berusaha meraih Ratna. Ratna, jangan tinggalkan aku. Ratna memegang erat tangan suaminya. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, pertarungan belum selesai. Dan ia harus memilih, menerima warisan leluhur, dan melawan dua kekuatan gaib, sekaligus. Atau menyerah pada ketakutan yang mengancam memutuskan hidup mereka berdua. Malam itu, tidak ada lagi sekadar korban atau penunggu sungai. Malam itu, sejarah lama yang terkubur mulai bangkit kembali, membawa rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar tumbal. Kabut semakin menebal, menelan hampir seluruh desa dalam gelap yang dingin. Suara rantai beradu berdentang keras, bergema seperti petir yang terjebak di dalam bumi. Sosok penjaga rantai itu berdiri kokoh, tubuhnya memancarkan aura kuno yang menggetarkan. Nyi Blorong mendesis marah, sementara Ratna berusaha melindungi Surya yang lemah di belakangnya. Perempuan ini milikku, teriak Nyi Blorong, ekornya menghantam tanah hingga bumi bergetar. Aku sudah menandai suaminya sebagai tumbal, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun penjaga rantai mengangkat tangannya, dan dalam sekejap rantai-rantai bercahaya melilit tubuh Nyi Blorong, menahannya. Perjanjian lama sudah terguncang. Malam ini, darah penjaga lama telah bangkit. Kau tidak lagi bebas, Blorong. Ratna terkejut mendengar itu. Ia menatap gelang di pergelangannya yang berdenyut semakin kuat, seakan merespons kehadiran penjaga itu. Suara leluhur yang samar kembali terdengar. Jangan gentar, anakku. Kau adalah kunci. Rantai itu ada untuk melindungimu, bukan mengikatmu. Nyi Blorong meraung keras. Dengan kekuatan besar, ia menghentakkan ekornya, memutus sebagian rantai. Api hijau menyembur dari tubuhnya, membuat tanah sekitar retak dan membara. Kau pikir rantaimu bisa menahanku selamanya? Aku penguasa sungai. Aku penentu tumbal. Penjaga rantai melangkah maju. Setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Malam ini, kau akan dihakimi. Pertarungan pun dimulai. Rantai gaib melesat seperti ular, berusaha melilit tubuh Nyi Blorong. Ia melawan dengan semburan api hijau dan pekikan mengerikan yang membuat pepohonan layu seketika. Desa seolah menjadi arena perang dunia lain. Ratna hanya bisa berjongkok, memeluk Surya yang masih terengah-engah. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa pikirnya? Saat itu wilannya menyala semakin terang, hingga dari dalam cahaya itu muncul bayangan seorang perempuan tua ibunya. Ratna. Suara itu lembut, tapi tegas. Kau bukan hanya saksi, kau adalah penerus. Gelang itu akan mengikat kekuatan rantai dan air, tapi hanya jika kau berani berdiri melawan. Air mata Ratna jatuh. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, tapi suara ibunya membuatnya berani. Ia berdiri perlahan, menghadapkan diri pada dua makhluk gaib yang sedang bertarung. Cukup, teriaknya dengan suara bergetar namun tegas. Seketika, gelangnya memancarkan cahaya yang memecah kabut. Rantai penjaga bergerak lebih cepat, seolah mendapat tenaga tambahan dari Ratna. Nyi Blorong menjerit. Matanya memancarkan kebencian murni. Kau berani melawanku, darah manusia hina? Ratna mengangkat tangannya, dan dari gelang itu, keluarlah semburat cahaya yang membentuk pusaran air bercahaya. Aku bukan darah hina. Aku pewaris penjaga sungai, dan aku tidak akan menyerahkan siapapun lagi padamu. Benturan dahsyat pun terjadi. Rantai bercahaya menyatu dengan pusaran air dari gelang, menghantam Nyi Blorong hingga tubuhnya terhempas ke udara. Jeritannya melengking, mengguncang bumi dan membuat desa seakan runtuh. Warga desa yang bersembunyi hanya bisa berdoa, sebagian sujud, sebagian menangis. Mereka menyaksikan Ratna, perempuan desa yang mereka anggap biasa, berubah menjadi pusat pertarungan gaib yang menentukan nasib mereka. Namun di balik kabut, terdengar suara gaib lain, lebih dalam, lebih gelap. Pertarungan ini belum selesai. Jika rantai lepas, sesuatu yang lebih besar akan bangkit. Ratna tertegun. Ia menyadari, malam ini bukan hanya tentang dirinya, Surya, atau Nyi Blorong. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam menunggu di balik perjanjian lama yang terpecah. Dan ketika Nyi Blorong kembali bangkit meski tubuhnya terikat cahaya,
Ia berteriak dengan mata menyala merah darah, "Kalau begitu, mari kita akhiri semua dengan darah." Jerita Nyi Blorong menggema. Tubuhnya setengah hancur oleh rantai bercahaya, namun masih bertahan. Api hijau mengalir dari luka-lukanya, menetes ke tanah, dan membuat bumi berasap. Ratna berdiri tegak dengan gelang yang memancarkan cahaya semakin terang. Sementara sosok penjaga rantai berdiri di belakangnya, menatap dingin, menunggu. Surya yang lemah mencoba bersuara. "Ratna, jangan biarkan dia menang. Aku percaya padamu." Kata-kata itu menjadi kekuatan tambahan. Ratna menggenggam gelangnya erat, merasakan denyut darah leluhurnya menyatu dengan kekuatan gaib yang mengalir. "Malam ini, semua harus berakhir," bisiknya. Nyi Blorong mendesis. "Kau pikir kau bisa memutus perjanjian yang telah mengikat selama berabad-abad tanpa tumbal? Aku tak bisa bertahan. Maka aku akan menjadikanmu dan suamimu milikku selamanya." Dengan kecepatan mengerikan, ia melesat ke arah Ratna. Ekor panjangnya siap menebas. Namun rantai penjaga berkilat, melilit tubuh Nyi Blorong, menahannya di udara. Ia meraung keras, mengguncang pepohonan hingga akar-akar tercabut. Ratna mengangkat tangannya tinggi. Cahaya gelangnya menyatu dengan rantai. Seketika terbentuk pusaran air bercahaya raksasa, melingkupi tubuh Nyi Blorong. Air itu bukan sekadar air biasa, ia membawa suara-suara leluhur, doa, dan kutukan lama yang bergetar di udara. "Dengan darah leluhur, dengan rantai yang abadi, aku memutus perjanjian ini," teriak Ratna. Cahaya menyilaukan meledak, memaksa semua orang menutup mata. Teriakan Nyi Blorong melengking. Tubuhnya perlahan ditarik ke dalam pusaran air bercahaya. "Tidak, aku adalah penguasa sungai. Aku tidak bisa hilang." Namun cahaya semakin kuat, dan akhirnya tubuh Nyi Blorong pecah menjadi kabut hitam yang tersedot seluruhnya ke dalam gelang. Ratna, gelang itu bergetar hebat, lalu meredup kembali seperti semula. Sunyi, hanya suara nafas warga desa yang terengah-engah. Kabut mulai menipis, udara kembali normal, dan desa yang tadinya terhimpit dalam kegelapan kini diterangi cahaya bulan. Ratna terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Surya segera merangkak mendekat dan memeluknya. "Kau berhasil. Kau benar-benar berhasil." Sosok penjaga rantai melangkah mendekat, suaranya berat. "Perjanjian lama telah berakhir. Nyi Blorong sudah terikat kembali ke dalam pusaran gaib. Namun ingat, pewaris, gelang itu sekarang menjadi bagian darimu. Jika kelak ada yang mencoba membangkitkan perjanjian baru, hanya kaulah yang bisa menahannya." Ratna menunduk. "Aku mengerti." Sosok penjaga rantai menatapnya terakhir kali. Lalu perlahan tubuhnya memudar, lenyap bersama rantai-rantai bercahaya. Warga desa keluar dari persembunyian, menatap Ratna dengan campuran rasa kagum dan takut. Pak Darmo maju perlahan, suaranya bergetar. "Mulai malam ini, engkau bukan lagi sekadar warga desa. Engkau adalah penjaga baru, penjaga perbatasan antara dunia manusia dan gaib." Ratna hanya bisa terdiam. Ia merasa beban besar jatuh ke pundaknya, tapi juga kekuatan baru mengalir di dalam darahnya. Ia menatap Surya, yang tersenyum meski masih lemah. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," kata Surya lirih. Ratna mengangguk, memeluk suaminya erat. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena lega. Malam itu, desa kembali tenang, namun jauh di dasar sungai yang gelap, samar-samar terdengar bisikan, kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu, hingga darah manusia kembali memanggilnya. Ratna menatap gelang di tangannya, cahaya samar masih berdenyut. Ia tahu, ini bukanlah akhir, tapi untuk malam itu, ia telah memenangkan pertempuran.